Ada sebuah segmen di program berita Amerika Serikat, di mana seorang jurnalis mengumumkan pembatalan kartun anak-anak kesayangan Kid Cosmo, dan menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh gerakan pemberontakan oleh banyak robot yang semakin berkembang di seluruh negeri. Dalam sebuah wawancara, seorang pria bernama Ethan yang merupakan pendiri Sentry Technology, mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap mesin. Ia berpendapat bahwa karena mesin tidak memiliki kehendak bebas, mereka tidak akan pernah benar-benar bisa memahami atau sejalan dengan kepentingan manusia. Keyakinan ini membuatnya menolak mengintegrasikan robotika ke dalam perusahaannya. Kebangkitan mesin cerdas berawal dari Walt Disney, yang pada tahun 1955 memperkenalkan atraksi robotik untuk mempromosikan taman hiburannya. Seiring waktu, produksi massal mesin-mesin ini merevolusi tenaga kerja global, karena mereka mengambil alih tugas-tugas yang tidak ingin dilakukan oleh manusia. Namun, seiring berlalunya tahun, robot-robot ini mengembangkan kesadaran dan mulai membenci kerja paksa mereka, hingga akhirnya menuntut kebebasan. Di bawah kepemimpinan sosok yang dikenal sebagai Mr. Peanut, ribuan mesin bersatu dalam aksi protes dan demonstrasi, yang kemudian memicu konflik besar-besaran. Sebagai tanggapan, umat manusia menyatakan perang terhadap ciptaannya sendiri, namun robot-robot tersebut terbukti nyaris tak bisa dihancurkan, dengan mudah mengalahkan pasukan manusia. Menyadari situasi yang sangat berbahaya, Ethan mengembangkan sebuah penemuan revolusioner bernama Neural Projector, sebuah perangkat yang memungkinkan militer mengendalikan drone mekanik dengan pikiran mereka. Inovasi ini mengubah arah pertempuran, memungkinkan umat manusia menaklukkan para mesin pemberontak hanya dalam hitungan minggu. Dengan keberhasilan barunya, Ethan meningkatkan teknologi Neural Projector tersebut, merancangnya agar bisa meningkatkan produktivitas manusia dengan membagi jaringan saraf pengguna. Bertahun-tahun kemudian, Michelle bersiap untuk hari pertamanya sekolah dan menemukan bahwa gelang pelacak di kakinya nyaris tidak bisa dihancurkan. Ted, walinya, memarahinya dengan keras, dan ketika Michelle menuntut agar gelang itu dilepas agar dia bisa kabur, seperti yang sudah pernah dia lakukan, Ted menolak. Frustrasi, Michelle pergi ke sekolah, di mana ia mendapat masalah karena menolak memakai Neural Projector, dan akibatnya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Setelah kepala sekolah mengetahui bahwa Michelle kehilangan seluruh keluarganya dalam perang robot, dia menunjukkan rasa simpati dan membiarkannya pergi. Malam itu, Michelle mengalami mimpi buruk yang mengganggu tentang masa lalunya di rumah sakit. Saat terbangun, dia melihat gerakan mencurigakan di luar dan pergi ke halaman belakang, di mana dia bertemu dengan sebuah robot. Ketika Ted mengabaikan teriakannya minta tolong, dia bersembunyi di bawah tempat tidur, tetapi robot itu menemukannya. Yang mengejutkannya, robot itu ternyata adalah Cosmo, karakter dari Kid Cosmo, kartun favorit mendiang kakaknya, Chris. Ketika ia memperbaiki modul suara Cosmo, robot itu mengeluarkan sebuah foto Chris, berusaha mengisyaratkan bahwa kakaknya entah bagaimana telah kembali dalam bentuk robotik. Ketakutan, Michelle menolak gagasan itu dan menendang Cosmo dengan kasar. Keributan itu membangunkan Ted, yang bereaksi marah ketika melihat robot tersebut dan mendorong Michelle ke arahnya. Marah karena penderitaan Michelle, Cosmo melawan, membuat Ted mengambil tongkat golf. Meskipun berusaha menyerang, Ted dengan mudah dikalahkan, dan menyadari bahwa dirinya terluka, segera bergegas menelepon pihak berwenang untuk memenjarakan Cosmo. Sebelum panggilannya selesai, Michelle menyetrum Ted, dan dia serta Cosmo melarikan diri dengan mobil. Dengan bantuan robot itu, Michelle berhasil melepas gelang pelacaknya, dan meskipun Ted berusaha menghentikan mereka menggunakan robot tempur, mereka berhasil melarikan diri. Perjalanan mereka membawa mereka ke Fort Hall Memorial, sebuah lokasi yang dipenuhi puing-puing dari perang robot. Michelle, yang sangat ingin memahami bagaimana Chris bisa kembali, meminta jawaban dari Cosmo. Melalui bahasa isyarat, robot itu menunjukkan bahwa mereka harus menemukan seorang pria dari Sentry Technology. Saat Michelle mencoba mencocokkan deskripsi Cosmo, dia teringat pada seorang dokter yang merawatnya di hari kecelakaan keluarganya. Cosmo kemudian mengungkapkan bahwa mereka harus pergi ke zona eksklusi untuk mengungkap kebenaran. Dalam perjalanan mereka menemukan sebuah paket dari seorang kurir penjara. Menyadari bahwa melacak pemilik kotak pos yang terkait dapat memberi mereka akses ke zona eksklusi, mereka memulai perjalanan panjang. Di sepanjang perjalanan, Cosmo terganggu oleh pemandangan orang-orang yang diperbudak oleh Neural Projector. Akhirnya, mereka tiba di sebuah restoran pinggir jalan yang terpencil, di mana Michelle bertemu dengan seorang kurir bernama Kids. Saat Kids mengambil uang dari sebuah kotak surat, dia dihampiri oleh seorang pembeli yang menuntut senjata. Pembeli itu memeriksa sebuah revolver tetapi menolak membayar, mengklaim bahwa Kids tidak bisa mencelakainya. Dengan tenang, Kids menggunakan kata sandi, yang mengaktifkan robot miliknya, Herman, yang melumpuhkan robot penjaga milik si pembeli dengan sambaran petir. Setelah situasi terkendali,
Kitts dan Herman mencuri motor milik pembeli dan menyembunyikan tubuhnya. Memanfaatkan kekacauan itu, Michelle dan Cosmo diam-diam menyelinap ke dalam truk pengiriman milik Kitts. Menjelang fajar, mereka sampai di zona eksklusi, di mana Kitts dan Herman turun ke gudang paket mereka. Sementara Michelle dan Cosmo berusaha bergerak tanpa terlihat, Kitts menyadari keberadaan mereka dan menuntut penjelasan. Namun, sebelum mereka sempat menjawab, seseorang mengaktifkan lift di gudang tersebut. Menyadari bahaya, Kitts dan Herman bersiap bertarung bersama Cosmo. Beberapa saat kemudian, pintu lift terbuka, memperlihatkan agen elit, yang langsung menyatakan bahwa Michelle ditangkap. Ia menuduh Michelle melakukan berbagai kejahatan, termasuk membantu musuh negara. Michelle menolak mengungkapkan keberadaan Cosmo, dan Kitts berusaha membeli waktu. Saat agen itu mendekat, Kitts diam-diam memberi sinyal kepada Herman untuk menyerang, tetapi sang agen lebih cepat, menangkap Kitts dan menggunakannya sebagai tameng manusia. Pemburu robot itu melepaskan tembakan ke arah targetnya, memojokkan Michelle dan Kitts di sebuah koridor, dan bersiap menghabisi mereka. Dalam tindakan nekat untuk melindungi teman-temannya, Michelle memukul tentara itu dengan tabung pemadam api dan cepat-cepat mematikan lampu sebelum sang agen bisa membalas. Memanfaatkan kegelapan, Kitts menembak, tetapi tembakannya tidak mempan terhadap agen tersebut, yang dengan mudah mengalahkannya dan melemparkannya ke samping. Saat Michelle hampir tertangkap, Herman turun tangan, menggunakan cakar raksasa untuk melucuti senjata sang pemburu, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Kitts berhasil mengendarai mereka keluar dari tambang, tetapi sebelum benar-benar bisa kabur, sang agen pulih dan menembaki mereka, mengenai sasaran. Bertekad melindungi Chris, Herman bertarung melawan pemburu tersebut, memberikan cukup waktu bagi Michelle untuk menabraknya dengan traktor, memicu kehancuran besar-besaran. Serangan itu membuat sang agen terkubur di bawah runtuhan, menonaktifkan jas robotiknya. Di luar, kelompok itu menyadari bahwa mereka terjebak di dalam zona eksklusi, membuat Kitts putus asa karena merasa tidak bisa keluar. Sambil menghindari para tahanan yang berkeliaran di area itu, mereka menemukan sebuah gubuk kosong, di mana Herman melengkapi dirinya dengan baju zirah raksasa, memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan di atas bahu sang robot. Sementara itu, jauh dari sana, Ethan menerima kabar mengejutkan dari para ilmuwan terbaiknya, karena kegagalan kritis pada sistem Matrix, pemrograman neuroprojektor sedang runtuh. Para ilmuwan memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera diatasi, perusahaannya bisa hancur, karena pikiran Christopher, inti dari penemuan Ethan, telah berhasil melarikan diri. Menyadari situasi darurat, Ethan menghubungi agen khusus, memerintahkannya untuk menangkap robot milik Michelle alih-alih menghancurkannya. Ia juga menjanjikan hadiah besar kepada sang agen jika berhasil menyelesaikan misi itu. Setelah kesepakatan dibuat, Ethan mengaktifkan kembali prajurit mecha tersebut. Di dalam zona eksklusi, kelompok itu menemukan sebuah mall yang telah lama ditinggalkan, tetapi segera diserang oleh robot liar yang melemparkan kulkas ke arah mereka. Dalam kekacauan itu, Herman terluka di bagian pergelangan kakinya, menyebabkan zirahnya mati, membuat mereka dalam bahaya. Mereka dengan cepat ditangkap oleh para tahanan dan dibawa masuk ke dalam mall, di mana mereka menemukan sebuah masyarakat robot yang hidup seakan-akan berada di dunia terpisah. Mereka diperkenalkan kepada Mr. Peanut, pemimpin revolusi robot. Saat menjelajahi tempat itu, Michelle bertanya tentang dokter yang bertanggung jawab atas hilangnya kakaknya. Mr. Peanut mengingat Dr. Clark, seorang pria yang ia asingkan karena menolak menerima robot sebagai setara, memaksanya untuk hidup di luar penjara. Merasa kecewa dengan pengungkapan ini, Michelle dan Chris pun pergi. Herman dan Kitts memperingatkan Michelle agar tidak pergi sendirian, terutama di malam hari, karena adanya robot-robot agen di gurun. Meskipun frustrasi, Michelle setuju untuk menunggu hingga fajar. Malam itu, kenangan nostalgia tentang Chris membuat Michelle menitikkan air mata. Melihat kesedihannya, Chris memutar sebuah episode Kid Cosmo, dan seluruh penghuni mall berkumpul untuk menonton. Kemudian, sebuah mesin mengantarkan surat dari Dr. Clark yang ditujukan kepada Chris, menginstruksikannya untuk bertemu di zona eksklusi yang terpencil. Namun, lokasi tersebut dipenuhi robot rongsokan mematikan yang menyerang apapun yang mereka temui demi mendapatkan suku cadang. Mr. Peanut memperkenalkan kelompok tersebut kepada robot pemain bisbol, seorang ahli dalam melawan rongsokan, yang menjelaskan perilaku pengejaran tanpa henti mereka. Saat fajar, para pelancong berangkat, tanpa menyadari bahwa agen pemburu sedang melacak mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka mencapai taman hiburan yang telah lama ditinggalkan, di mana mereka disergap oleh sekelompok tukang jagal. Mereka melarikan diri demi hidup mereka, secara tak sengaja menarik perhatian gerombolan besar animatronik yang mengelilingi mereka. Ketika sampai di titik pertemuan yang dimaksud, Michelle panik setelah menyadari bahwa pintunya palsu, membuat mereka terjebak. Tiba-tiba,
Seluruh taman menyala, dan musik memekakan telinga terdengar, mengejutkan para makhluk. Kelompok itu terjatuh ke dalam pintu bawah tanah, mendarat di sebuah laboratorium rahasia di mana Dr. Clark menunggu. Setelah mengenali Chris, Michelle dengan marah menghadapkan dirinya kepada Clark mengenai nasib kakaknya. Clark, dengan Kitts dan Herman mendukungnya, menjelaskan bahwa setelah kecelakaan tragis keluarga mereka, otak Chris menunjukkan kemampuan kognitif yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengejutkan para peneliti. Ethan, melihat potensi ini, memutuskan untuk menggunakan Chris sebagai fondasi teknologi neuroprojektornya, karena percaya bahwa anak itu memiliki sedikit kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun, ketika Chris sadar kembali, Clark mencoba membebaskannya tetapi akhirnya membatalkan rencananya setelah menerima ancaman dari Ethan. Sebelum melarikan diri dari negara bagian, ia diam-diam membentuk hubungan mental antara Chris dan dunia luar, memungkinkan kesadarannya melarikan diri dari fasilitas tersebut. Michelle, yang bertekad untuk menyelamatkan kakaknya, mengambil keputusan tegas, tepat saat agen pemburu datang, menghancurkan pintu masuk lab. Memberitahu Ethan tentang keterlibatan Clark, sang agen mulai mencari target-targetnya. Tiba-tiba, Mr. Peanut menyergapnya, menyebabkan ia terjatuh ke dalam kumparan listrik, yang melumpuhkannya untuk sementara. Ia segera pulih dan terlibat dalam pertarungan brutal jarak dekat dengan pemimpin robot tersebut. Di luar, Kitts mendengar ancaman yang mendekat dan mendesak Michelle untuk bersembunyi bersama Chris. Sekelompok prajurit robotik tiba, mendorong kelompok itu untuk melawan balik menggunakan bola bisbol untuk melumpuhkan musuh mereka. Sementara itu, Chris ditemukan, tetapi berhasil menghindari penangkapan ketika Michelle membutakan pengejarnya dengan senapan cat. Saat tampaknya mereka akan lolos, seorang prajurit lain menghadang mereka, tetapi segera dieliminasi oleh Clark. Sang dokter mendesak Michelle untuk ikut dengannya. Sementara itu, di laboratorium, agen pemburu mengalahkan Mr. Peanut, mencabik sebagian kepalanya dan bersumpah untuk membalas dendam terhadap semua mesin. Saat sang agen mendekat, Clark menyadari bahwa bersembunyi sudah tidak ada gunanya, bersiap untuk konfrontasi terakhir. Saat agen itu bersiap untuk melenyapkan kelompok tersebut, ilmuwan Dr. Clark dengan berani menyatakan bahwa dia akan mengorbankan dirinya untuk melindungi para pemuda itu. Tepat saat itu, Ethan muncul dan secara tak terduga menembak Clark, dan akhirnya, ia pun mati. Terkejut, agen itu mempertanyakan tindakan bosnya, tetapi Ethan dengan dingin menjawab bahwa Clark telah melanggar perjanjian perusahaan. Sebelum melarikan diri, Michelle dan Chris terkepung, dan tubuh robotik sang anak ditangkap. Dalam kejadian tak terduga, agen pemburu tersebut mengeliminasi salah satu sekutunya sendiri, sebelum memerintahkan Michelle untuk pulang dan pergi bersama pasukannya. Beberapa jam kemudian, kelompok itu kembali ke mall yang telah ditinggalkan, hanya untuk menemukannya dalam kondisi hancur, dihancurkan oleh para prajurit. Puluhan robot telah dihancurkan. Sementara itu, di fasilitas sentri, Chris dibawa ke tubuh aslinya, dan bentuk robotiknya dinonaktifkan. Ethan berterima kasih kepada agen pemburu atas bantuannya, tetapi sang agen, jijik dengan tindakan Ethan, menuduhnya sebagai seorang kriminal. Ethan mengabaikan agen itu, mengklaim bahwa pekerjaannya akan merevolusi umat manusia, dan melanjutkan rencananya untuk menyelamatkan korporasinya. Kembali di mall, Michelle belajar dari PC bahwa ada cara untuk keluar dari zona eksklusi, dan menyusup ke markas sentri untuk menyelamatkan Chris. PC juga mengungkapkan bahwa Chris digunakan sebagai inti dari jaringan sentri teknologi. Jika dia diputuskan, seluruh sistem akan runtuh. Menyadari bahwa ini bisa menjadi kunci kemenangan mereka, Michelle mengumpulkan sisa-sisa robot yang ada. Meskipun awalnya ragu, Mr. Peanut setuju untuk bergabung dalam pertempuran. Keesokan harinya, para pemberontak membentuk konvoi truk dan melakukan perjalanan menuju sentri, menggunakan mesin-mesin raksasa sebagai kapal selam untuk mencapai pulau tempat korporasi itu berada. Kitts dan Herman menciptakan pengalih perhatian dengan melemparkan kendaraan ke gedung-gedung, memicu kepanikan besar dan menarik pasukan robotik menjauh. Memanfaatkan kesempatan itu, Michelle dan PC menyelinap ke fasilitas tersebut dengan menyamar sebagai salah satu mesin. Sementara itu, Herman bertarung melawan banyak musuh dengan kepalan tangannya yang kolosal, sementara Kitts menjatuhkan target menggunakan senjata laser miliknya. Ketika seorang prajurit menempel di punggung Herman, sebuah ledakan terjadi, merusak zirahnya. Meskipun terkena kemunduran, mereka terus maju. Herman menggunakan pengeras suaranya untuk menyiarkan sinyal kuat, memanggil pasukan robot ke medan pertempuran. Robot-robot itu meluncurkan serangan terkoordinasi, membombardir pasukan musuh dengan ketapel. Mr. Peanut tiba bersama kucing raksasanya dan memerintahkan pasukannya untuk mengepung dan membongkar para prajurit mecha. Mengamati kekacauan itu, Ethan memutuskan untuk turun tangan sendiri dan menuju ke ruang senjata. Pada saat yang sama, agen pemburu,
yang kini dilanda konflik batin, berjalan menjauh dari pertempuran. Michelle dan PC menemukan Chris dan berusaha membebaskannya. Namun, Chris memperingatkan adiknya bahwa jika dia dicabut dari sistem, dia tidak akan bertahan. Hubungannya dengan sistem Sentry bersifat simbiotik. Meskipun begitu, dia memohon kepada Michelle untuk mematikan korporasi itu, memastikan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Hancur, Michelle awalnya menolak. Tetapi Chris meyakinkannya bahwa ini satu-satunya cara untuk membawa perubahan yang abadi. Setelah berbagi perpisahan penuh emosi, mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Di medan perang, Ethan menyerang Kitts dan Herman. Sebelum Kitts bisa bereaksi, Ethan menghantam Herman dengan ledakan kuat, merusak zirahnya. Saat seorang prajurit musuh bersiap untuk menghabisi Kitts, Herman melindungi temannya dan menerima beberapa serangan sebelum akhirnya roboh. Sementara itu, Mr. Peanut menyergap Ethan, memaksanya untuk melepaskan baju zirah perangnya. Kitts berlari ke sisi Herman dan dengan putus asa mencoba memperbaikinya. Tetapi robot itu tampak tidak bernyawa. Di dalam fasilitas, Michelle akhirnya mencabut kapsul Chris, memicu keruntuhan sistem jaringan Sentry yang sangat dahsyat, dan akhirnya, semua prajurit robotik mati seketika. Saat pertempuran berakhir, para robot yang selamat merayakan kemenangan mereka, tetapi Kitts meratapi kepergian temannya. Tiba-tiba, Herman aktif kembali, memperlihatkan bahwa ia memiliki bentuk cadangan yang lebih kecil dan tersembunyi. Lega, kelompok itu bersatu kembali dan kembali ke laboratorium, di mana Michelle tetap berada di sisi kapsul kakaknya, meratapi kehilangan tersebut. Dalam hari-hari berikutnya, kota-kota di seluruh dunia mulai goyah tanpa neural projector. Pihak berwenang mengungkap eksperimen tidak manusiawi yang dilakukan terhadap Chris, yang mengarah pada penangkapan Ethan. Dengan meningkatnya protes, zona eksklusi akhirnya dihapuskan. Film The Electric State diakhiri dengan sebuah siaran langsung, di mana Michelle mengumumkan era baru di mana manusia dan robot akan hidup berdampingan secara damai, bekerja sama untuk membangun kembali dunia tanpa bergantung pada kecerdasan buatan. Dan akhirnya, pertempuran demi kebebasan membuka jalan menuju masa depan yang penuh keseimbangan, persatuan, dan harapan. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.